이런 식으로 부스 낙하지. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? 정준 씨. Jomblo? Aman? Kembali lagi dengan saya, Bang Abui. Di video kali ini, saya akan melanjutkan untuk merangkum alur cerita dari film yang saya bahas di video pertama yang berjudul Squid Game. Apakah mereka akan lanjut ke permainan ini atau mereka takut lalu menyerah? Oke, tanpa berlama-lama lagi karena saya akan pergi ke Amerika untuk undangan pernikahan dari anaknya Barack Obama. Pakai celana dalam Anda dan serepet. Diawali dengan peserta yang masih shock karena permainan sebelumnya yang brutal dan mereka yang berhasil lolos dari 456 peserta tinggal tersisa hanya 201 orang peserta. Kemudian panitia mengumumkan bahwa hadiah yang diperoleh permainan pertama selesai, namun sebagian peserta merasa bahwa permainan sebelumnya sangat brutal dan mereka memilih untuk mengundurkan diri saja. Akan tetapi panitia mengumumkan lagi bahwa permainan ini harus dilanjutkan karena hal itu menyalahi aturan pasal 1 dan 2 dalam permainan ini. Setelah mendengar hal itu, sang wakat bicara karena masih ada pasal 3 karena permainan bisa dihentikan jika peserta menyetujuinya dan mereka pun setuju untuk mengikuti voting pengambilan suara. Dan di sini, sebelum voting dimulai, panitia menunjukkan hadiah permainan pertama yaitu celengan yang diisikan uang yang sejumlah 2,5 miliar won dari orang yang tereliminasi sebelumnya. Alhasil, mereka pun berubah pikiran untuk melanjutkan permainan selanjutnya. Lalu, panitia mengumumkan lagi jika kalian berhenti maka hadiah dari pemain sebelumnya akan diberikan kepada orang yang tereliminasi. Lalu, mereka yang ingin pulang dalam permainan ini, maka mereka pulang dengan tangan kosong tanpa membawa uang sepeser pun. Dan jika mereka masih melanjutkan untuk menyelesaikan 6 permainan, maka hadiahnya menjadi 4,5 miliar won. Dan voting pun dimulai. Dan di sini nomor urutan yang paling akhir dulu untuk memvoting. Mereka ada yang memilih berhenti dan ada juga yang memilih lanjut karena memikirkan hadiahnya. Hingga pada akhirnya voting pun seri, masing-masing 100 lanjut, 100 berhenti. Hingga nomor urutan pertama yang belum voting pun mulai untuk menentukan mereka. Lalu si kakek mulai menekan tombol merah yang artinya mereka semua harus pulang. Tapi, sebagian peserta yang ingin melanjutkan permainan, mereka masih ingin melanjutkan permainan. Tapi peraturan ini tidak bisa diubah karena peraturan tetaplah peraturan. Hingga mereka pun pulang tanpa hadiah sepeser pun. Ketika mereka pulang, mereka diikat dengan mata yang ditutupi dan tanpa menggunakan baju. Lalu Gi-hun diturunkan di tempat sepi bersama peserta nomor 67. Lalu Gi-hun meminta uang, tapi orang itu pergi meninggalkan Gi-hun. Dan di sisi lain, Sang-woo diturunkan juga bersama Ali. Sebelum pergi, Sang-woo membelikan Ali makanan, juga memberinya ongkos untuk pulang nanti. Singkat cerita, keesokan harinya Gi-hun melaporkan tentang permainan yang kemarin Gi-hun alami ke polisi. Namun, polisi tidak percaya dengan pengakuan Gi-hun dan Gi-hun menunjukkan tiket permainan kepada polisi. Lalu polisi menghubungi nomor yang tertera di tiket tersebut.
Ketika polisi menghubungi nomor telepon tersebut, yang mengangkat telepon adalah seorang perempuan biasa. Lalu polisi itu menganggap Gihun orang gila, lalu mengusirnya. Kemudian, Gihun bertemu dengan Sangwo di jalan. Gihun dan Sangwo pun mengobrol dan ngopi bareng. Sangwo menceritakan semuanya kepada Gihun, bahkan hutang Sangwo pun lebih besar daripada Gihun. Ketika sedang berbincang cukup banyak dengan Sangwo, Gihun ditelepon dari pihak rumah sakit bahwa ibunya sedang dirawat. Mendengar hal itu, Gihun pun langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Gihun yang melihat kaki ibunya karena mengalami penyakit diabetes dan dokter menjelaskan kepada Gihun bahwa ibunya harus dirawat. Tetapi kemudian ibunya malah memilih untuk pulang ke rumah dikarenakan mereka tidak memiliki uang untuk dirawat di rumah sakit. Ditambah lagi, uang yang ibunya miliki semua dihabiskan oleh Gihun. Di sisi lain, seorang polisi bernama Hwang Junho mendatangi kosan kakak laki-lakinya yang menghilang dan tak ada kabar. Di dalam kosan tersebut, Junho menemukan kotak yang berisikan kartu yang bergambar lingkaran, segitiga, dan kotak. Dan ia teringat, kartu tersebut sama dengan yang Gihun tunjukkan ketika melapor ke kantor polisi. Dan Junho yang penasaran pun kembali ke kantor polisi untuk mencari tahu alamat tempat Gihun. Di sisi lain, Ali yang sedang mendatangi tempat kerjanya untuk meminta bayaran kepada bosnya yang belum diterima oleh Ali. Dan ternyata si bosnya tidak memberikan gaji Ali sepeser pun dan dia malah pergi begitu saja. Lalu Ali pun mengejar si bos dan ingin merampas uang yang ada di sakunya. Lalu tanpa disengaja, si bos keseret Ali hingga tangan si bos pun kepotong mesin. Lalu Ali pergi membawa uang sambil berlari. Sesampai di rumah, Ali langsung menyuruh istrinya untuk membawa anaknya ke Pakistan dan dia akan menyusulnya nanti. Sedangkan di sisi lain, Ibu Sangwo yang sedang berjualan didatangi oleh dua orang dari kepolisian untuk menangkap Sangwo atas penggelapan dana. Mendengar hal itu, Ibu Sangwo langsung shock dan sementara itu Sangwo putus asa. Ia mengurung dirinya di kamar mandi sambil membakar briket. Ketika sedang santai, Sangwo pun dikejutkan dengan suara bel, lalu Sangwo pun menghampiri pintu. Lalu keluarlah kartu game yang sama seperti sebelumnya. Sementara itu, Gihun yang sedang santai di depan warkop, dia tak sengaja bertemu dengan peserta nomor 1. Kemudian mereka mengobrol. Setelah ngobrol cukup lama, sang kakek memilih untuk kembali ke dalam permainan. Dikarenakan umur dia tidak lama lagi sebab kanker otak yang dialaminya. Hingga dia mau bergabung lagi untuk menghabiskan sisa umurnya. Sedangkan di sisi lain, Dongsu dengan anak buahnya, dia berencana untuk merampok uang di dalam game. Lalu Dongsu memerintahkan anak buahnya untuk menyusup dan merampok uang hadiah yang ada di dalam game. Namun, anak buah Dongsu menolaknya, dikarenakan anak buah Dongsu tidak percaya dengan game tersebut. Yang padahal anak buah Dongsu menjebak Dongsu di sana karena mempunyai masalah dan hutang besar kepada orang Filipina, hingga Dongsu harus melunasi hutangnya dengan organ tubuh Dongsu. Dan Dongsu pun tidak tinggal diam. Dongsu kemudian menusuk anak buahnya dan lari dari segerombolan orang. Dan Dongsu pun melompat ke sungai hingga segerombolan itu pun tidak berani mengejarnya. Kembali lagi ke Gihun, keadaan ekonominya yang kini semakin parah yang membuatnya terpaksa mendatangi mantan istrinya dan meminjam uang untuk berobat ibunya. Dan suami mantan istrinya memberikan uang dengan sebagai gantinya Gihun tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya lagi. Sampai Gihun pun marah mendengar hal itu dan menyerang suami mantan istrinya.
Ketika berjalan pulang, Gi-hun bertemu dengan Jung-ho yang menanyakan tentang game pembunuhan yang sebelumnya dilaporkan oleh Gi-hun. Namun, Gi-hun tidak menanggapinya dan mengatakan itu adalah cerita yang ia karang sendiri. Lalu ketika sampai di rumah, ia menemukan kartu game untuk melanjutkan permainan kembali. Seperti biasa, para peserta yang ingin melanjutkan permainan dijemput tengah malam menggunakan mobil. Dan ketika mereka sudah masuk di dalam mobil, gas bius pun diaktifkan hingga para peserta tidak sadarkan diri. Namun, Shan-yok menahan napasnya agar dia bisa mengetahui di mana tempat permainan itu berada. Sedangkan Jung-ho memantau Gi-hun dari jauh lalu dia mengikutinya. Bersambung. Mungkin segitu dari episode kedua ini. Menurut kalian, gimana nih? Melanjutkan ke permainan, apa hidup di dunia yang sama-sama kerasnya? Oke, tunggu saja episode ketiganya ya. Mungkin episode ketiga sudah dimulai permainan yang keenam itu. Terima kasih dan sampai jumpa.